Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu pada pertemuan ke-13 yang berjudul Krisis Ekonomi, Kebijakan Reformasi, dan Kelembagaan Ekonomi. Tugas tersebut saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Pada materi yang akan saya jelaskan ini terdapat 4 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu perspektif krisis ekonomi. Poin yang kedua, reformasi ekonomi terbalik. Yang ketiga, kerapuhan kelembagaan makro. Dan yang keempat, kedangkalan kelembagaan mikro. Kita lanjut ya, masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu perspektif krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan satu fenomena yang sangat mengguncang perekonomian Indonesia kala itu. Bukan hanya Indonesia saja yang terdampak dari krisis tersebut, melainkan ada beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan juga Korea Selatan yang mengalami hal serupa. Fenomena krisis tersebut merupakan sebuah titik di mana Indonesia harus mengkaji ulang perekonomiannya, baik dari sisi ekonomi itu sendiri maupun dari sisi kelembagaannya. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa krisis tersebut masih belum bisa teridentifikasi dengan tepat hingga saat ini, sehingga munculnya dua pendapat, yaitu first generation model dan juga second generation model. Masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu reformasi ekonomi terbalik. Pada reformasi ekonomi terbalik itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, reformasi pada tingkat mikro. Yang kedua, reformasi pada tingkat meso. Dan yang ketiga, reformasi pada tingkat mikro. Masuk pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu kerapuhan kelembagaan makro. Selain adanya pilihan dan juga urutan kebijakan reformasi ekonomi yang salah, problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan, atau lebih tepatnya tidak adanya strategi reformasi kelembagaan. Dapat 3 aspek dalam reformasi kelembagaan tersebut. Yang pertama yaitu kelembagaan reformasi administrasi, yang kedua sistem hukum, dan yang ketiga politik. Dan poin pembahasan yang keempat yaitu kedangkalan kelembagaan mikro. Reformasi ekonomi di Indonesia dapat menghasilkan stabilitas mikroekonomi yang relatif bagus, namun tetap saja meninggalkan resiko yang tidak kalah gawat, yaitu kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, dan juga pengangguran. Hal tersebut disebabkan oleh 3 faktor. Meskipun dana dan banyaknya kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak terjadi secara signifikan. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi yang stabil justru menjadi lahan subur bagi peningkatan ketimpangan. Yang ketiga, ada pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan, tetapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur masih sangat besar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.